Indonesia memiliki angka stunting yang tinggi, bahkan sempat menjadi peringkat ke-6 di Asia Tenggara menurut WHO. Riset Kesehatan Dasar melaporkan bahwa tahun 2019, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 27,67%, sehingga belum mencapai standar WHO yaitu kurang dari 20%. Stunting termasuk dalam goals kedua dalam Sustainable Development Goals karena terdapat 149 juta kasus stunting di dunia yang terjadi pada anak balita tahun 2018. Stunting itu adalah kondisi di mana bayi atau balita itu mengalami gizi buruk kronis atau gizi kurang kronis yang menyebabkan ia lambat tumbuh. Seorang anak dikatakan stunting ketika tingginya di bawah usia 5 tahun itu hanya minus 2 standar deviasi atau minus 3 standar deviasi. Kurangnya asupan gizi terhadap ibu hamil dan bayinya selama 100 hari pertama pertumbuhan. Itu tuh mulai dari janin sampai dengan usia 2 tahun. Yang kedua itu adalah kurangnya informasi yang didapatkan oleh keluarga ataupun sang ibu. Perkembangan atau pertumbuhan bayi yang kurang, jadi pertumbuhannya lambat, jadi pendek, atau bisa juga anak itu tumbuhnya kerdil. Di usianya dia belum tumbuh cepat, kemudian dapat mempercepat prevalensi sakit. Jadi dia semakin sakit cepat, kemudian sembuhnya lama, dan itu meningkatkan risiko kematian. Jadi risiko kematian bisa meningkat ketika seorang anak menderita stunting. Salah satu dampak jangka panjangnya adalah keterlambatan belajar. Kemampuan kognitif, motorik, dan verbalnya menurun, tidak seperti anak di usianya. Atau meningkatkan prevalensi pengidapan penyakit tidak menular di masa usia di atas 15 tahun. Oh tentu, karena pola asuh itu kan puncaknya orang tua ya. Nah, sedangkan bayi yang menerima asupan gizi saat itu berpuncak dari orang tua. Jadi biasanya pola asuh orang tua itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Siapa yang tinggal di sekitarnya, siapa yang beri ia saran. Kemudian pola asuh yang ia terapkan berdasarkan informasi yang terima dari lingkungannya mempengaruhi cara orang tua mengambil tindakan. Psikososial adalah keterkaitan antara faktor sosial seseorang, seperti misalnya lingkungan dan budayanya, dengan faktor psikologisnya, seperti fungsi mental maupun perilakunya. Aspek perkembangan anak dari segi fisik, kognitif, maupun psikososialnya tidaklah berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika aspek psikososial anak dapat berkembang dengan optimal, yaitu saat anak dapat mengembangkan rasa aman dan nyaman di dalam lingkungannya, maka ia akan menjadi lebih siap untuk mengeksplorasi lingkungannya dan kemudian mengembangkan kemampuan untuk belajar, berpikir, berbahasa, maupun memecahkan masalah. Dengan demikian, perkembangan fisik, motorik, maupun otaknya juga dapat berkembang dengan lebih optimal. Terkait dengan stimulasi psikososial, di 2 tahun pertama sejak kelahirannya, anak memerlukan stimulasi psikososial yang dapat membantunya untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam dirinya. Dengan demikian, ia bisa menjadi lebih siap untuk mengeksplorasi dan belajar melalui lingkungannya. Dengan demikian, secara fisik, motorik maupun otaknya juga dapat ikut terstimulasi dengan lebih optimal. Untuk 2 tahun pertama sejak kelahiran anak, yang dapat memberikan stimulus psikososial adalah orang tuanya atau pengasuh utamanya. Pada dasarnya, pemberian stimulus psikososial dilakukan melalui pengasuhan yang sensitif, responsif terhadap kebutuhan anak,
dan juga konsisten dalam penerapannya. Beberapa contoh yang dapat diterapkan antara lain: melalui kedekatan secara fisik dengan menggendong, menimang, menjalin kontak mata dengan anak sambil tersenyum dan tertawa, mengajak bicara anak dengan nada yang hangat, ikut terlibat dalam permainan bersama dengan anak. Melalui interaksi yang responsif dengan menenangkannya ketika ia menangis, merespons suara atau kata-kata yang ia buat, memberikan dukungan pada apa yang ia lakukan, misalnya dengan menyemangati, memberikan tepukan, maupun memujinya. Dan tidak lupa, semua hal tersebut harus dilakukan secara konsisten agar anak akhirnya dapat membangun rasa aman dan nyaman. Anak tidak hanya membutuhkan pemenuhan kebutuhan fisik semata, seperti sandang, pangan, maupun papan. Melainkan, ia juga sangat membutuhkan kehadiran kita secara sepenuhnya sebagai orang tuanya untuk memberikan rasa aman dan nyaman secara psikologis, sehingga ia akan dapat mengembangkan semua potensinya dengan optimal. Mari perangi stunting bersama untuk keluarga dan Indonesia.